Iya, berjumpa kembali lagi dengan saya Auli dari channel Maun ID. Pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai salah satu indikator favorit saya dalam menentukan kapan timing saya untuk entry dalam suatu saham. Nah, semoga teman-teman di sini nanti bisa mengambil sedikit ilmu dari saya dan bisa menggunakannya sehingga nanti bisa entry pada waktu yang tepat pada saham pilihan teman-teman semuanya. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini sehingga channel ini terus berkembang dan juga semakin maju dan selanjutnya semakin memberikan manfaat bagi teman-teman dan akhirnya bisa kita cuan bareng ya. Oke, lanjut. Jadi kali ini saya akan membawakan salah satu materi mengenai penggunaan indikator stokastik. Indikator stokastik ini adalah indikator yang memberikan informasi kepada kita keadaan pasar apakah sedang mengalami jenuh beli ataupun jenuh jual. Nah, apa itu jenuh beli dan apa itu jenuh jual? Jadi secara simpelnya seperti ini teman-teman. Ketika suatu keadaan pasar atau market itu sedang supply-nya itu banyak dan kemudian pelaku pasar itu ogah-ogahan untuk melakukan pembelian, maka di situ dinamakan jenuh beli, yaitu keadaan intinya seperti ini, pelaku pasar sudah jenuh untuk melakukan pembelian. Bisa karena suplainya terlalu banyak ataupun bisa juga karena memang pelaku pasar ini sudah jenuh untuk melakukan pembelian. Nah, biasanya apabila suatu pasar itu mengalami kondisi jenuh beli, maka harga saham akan mengalami penurunan. Oke. Dan sebaliknya, jenuh jual adalah kondisi market di mana penjual penjual saham, pemegang saham yang lain itu sudah jenuh untuk melakukan penjualan atau bisa dikatakan barangnya sudah habis. Jadi, ketika demand atau permintaan semakin tinggi, maka harganya akan mengalami kenaikan. Oke. Mudahnya seperti itu. Lalu apa indikatornya itu seperti apa sih? Nah, indikatornya itu hampir sama dengan MACD. Hampir sama dengan MACD. Ini saya close terlebih dahulu MACD-nya. Nah, dia terdiri dari dua garis dan juga paling atas, nilai paling atas itu adalah 100, paling bawah itu adalah 0. Nah, di mana dia itu bisa dikatakan jenuh beli ataupun pada nilai berapa dia bisa dikatakan jenuh jual. Umumnya 0 sampai 30, 0 sampai 30 ataupun 0 sampai 25 itu dikatakan sebagai dia jenuh jual. Kondisi pada nilai tersebut dinamakan kondisi sebagai jenuh jual. Nah, sedangkan di harga 75 atau 80 ke 100 itu bisa dikatakan sebagai jenuh beli. Nah, terus di mana kita bisa menggunakan indikator tersebut untuk melakukan pembelian? Nah, pembelian bisa kita lakukan di mana ketika indikator tersebut bernilai di bawah 20 atau 30. Nah, kemudian dia sudah mengindikasikan bahwa akan melakukan pembalian arah. Nah, biasanya itu dinamakan golden cross atau perpotongan. Nah, ini namanya golden cross. Jadi di candle ini, nah ini golden cross, konfirmasinya ini. Nah, ini konfirmasi kalau dia golden cross dan akhirnya dia berada pada fase jenuh jual, maka kita bisa mengambil posisi pembelian. Nah, akhirnya kita hold, harganya semakin naik dan ketika dia sudah berada pada titik jenuh beli dan dia sudah berpotongan lagi menuju ke bawah, kita bisa melakukan penjualan di sini. Nah, jadi penggunaannya mudahnya seperti itu. Akan tetapi kita juga harus melakukan analisa support resisten. Nah, kalau misal kita lihat di sini ya, ini adalah tren besarnya masih mengalami penurunan. Nah, berarti kita harus mengambil supportnya. Supportnya kira-kira berada di mana? Oh, di sini ternyata sudah titik support. Nah, ini ada support ini di sini. Oh, dia sudah berada di titik support. Apakah
dia di stokastiknya udah bagus, nah ternyata bagus, dia berada pada jenuh penjualan. Nah, kita ambil posisi di sini, kita hold beberapa saat, 1 minggu kita akhirnya bisa menjual di harga yang lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu untuk melakukan in dan out-nya. Nah, untuk time frame-nya bagaimana, Mas? Nah, untuk time frame-nya sama saja. Maksudnya sama saja itu sama saja gimana? Sama saja dengan indikator yang lain. Nah, kalau indikator yang biasa saya gunakan itu adalah 1433. Nah, ini adalah indikator umum untuk time frame daily ya. Untuk time frame harian saya sering menggunakan 1433 atau ini biasa disebut indikator yang sedang ya, yang cocok. Kalau misalkan mau kita lebih responsif, kita ubah menjadi 533 itu juga bisa, dia nanti akan lebih sensitif. Jadi misalnya gini ya, kita buat 5, ini juga 5. Nah, oke. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Dia akan lebih cenderung responsif menghadapi kondisi pasarnya. Nah, ketika dia sudah di sini, nanti dia akan langsung, nah, jadi seperti ini. Dia cenderung lebih responsif. Tapi kalau misalkan kita lebih suka yang slow atau jangka yang lebih panjang, kita menggunakan indikatornya yang lebih landai aja. Nah, biasanya ini juga bisa kita gunakan untuk scalping harian juga bisa. Akan tapi time frame-nya harus kita ubah. Jangan daily lagi. Nah, misalnya kita masuk ke sekuritas ini ya. Kita ubah menjadi 10 menitan. Nah, jadi time frame-nya itu semakin kecil, nah itu bagus kalau misal kita gunakan untuk scalping. Tapi kalau misalkan untuk kita hold mingguan itu kita nggak perlu mengecilkan time frame-nya. Jadi seperti itu. Dan harus diingat apabila kita scalping, grafiknya itu harus grafik yang up to date. Kita menggunakan dari grafik sekuritas, apabila terjadi perdagangan itu bisa. Jangan menggunakan grafik dari TradingView atau dari grafik yang lain, itu kita gunakan untuk scalping, nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita gunakan untuk mingguan, untuk jangka yang lebih panjang, itu bisa kita pakai karena ada delay yang terjadi antara yang di market dengan yang ditampilkan di TradingView atau yang lain. Jadi seperti itu. Nah, sangat mudah sekali ya teman-teman untuk menggunakan indikator ini, indikator stokastik. Intinya seperti ini, apabila terjadi perpotongan di bawah dan kemudian dia itu berada pada fase fase jenuh jual, nah kita bisa melakukan ambil posisi dengan tetap mempertimbangkan yang namanya support dan resisten. Nah, kalau misalkan sahamnya seperti ini, masih SAMF memang dalam indikatornya dia sudah mengalami yang namanya jenuh jual. Akan tapi kalau misalkan kita lihat di sini ya, di sini ada support dari technical rebound. Nah, kita nggak bisa langsung ambil posisi walaupun ini support technical rebound, tapi kan ini masih dalam kondisi penjualan yang sangat tinggi. Apabila dia tembus dari support technical rebound, bisa-bisa dia nanti akan turun ke area 1000, kalau tembus lagi bisa ke area yang lebih bawah lagi. Nah, jadi kita harus tetap mempertimbangkan apakah dia itu downtrend sekali atau model volume penjualannya itu masih sangat tinggi atau tidak, dan juga hal-hal yang lain. Jadi indikator stokastik ini harus tetap dipadukan dengan indikator yang lain sehingga kita bisa mendapatkan timing yang pas dan bisa mendapatkan cuan yang lebih maksimal. Dan cukup sekian untuk indikator stokastik ini, semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar atau teman-teman bisa join grup Mangun ID di Telegram. Silahkan gabung kalau misalnya ada pertanyaan. Nanti kalau misalkan saya bisa jawab, akan saya bantu jawab. Semoga bermanfaat dan semoga cuan selalu.